Halo teman-teman, selamat datang lagi di Sharing Segmen. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang familiar banget buat kita semua, yaitu konflik antar saudara. Why do siblings always seems to be in some kind of drama, right? Oke, jadi aku adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Dan saat ini aku sedang menjalankan perkuliahan yang cukup jauh dari rumah. Nah, ketika aku berada di rumah, aku sering banget berantem. Cuman saat ini aku malah sangat-sangat rindu sama adik. Jadi kita menarik banget buat bahas bagaimana sih komunikasi yang efektif di antara konflik persaudaraan. Jadi kita punya beberapa cerita kocak nih tentang konflik saudara, dan aku akan mengundang satu narasumber untuk menceritakan bagaimana kehidupan persaudaraan mereka. Langsung saja kita kenalan dengan narasumber berikut dengan mengajukan seputar pertanyaan. Oke, perkenalkan, nama aku Sabila Zahara. Umur aku OTW 19 tahun. Sekarang aku mahasiswa. Aku anak kedua dari 2 bersaudara. Iya, aku bungsu. Konflik yang gede ya dalam hubungan adik kakak. Mungkin kayak ketika masih kecil sih, kayak umur kakakku MTSN, aku SD gitu. Jadi dulu itu pernah kayak kami tuh lagi jalan kayak pergi ke pasar gitu tuh sama bunda kan. Jadi namanya anak kecil ya, pasti kayak iri gitu kalau misalnya kakaknya dapat yang lebih bagus dari dia. Nah, kemarin itu kebetulan nih kakak aku nih dapat barang yang bagus nih, kayak dibeliin bunda yang bagus. Sebenarnya aku juga dibeliin, cuman aku tuh mikir yang punya kakakku nih lebih bagus dari punya aku. Jadi itu kayak ada muncul sifat iri gitu dari aku, dan itu masih kecil kan, belum gede, jadi belum tahu kan. Jadi pernah aku kayak kan itu barangnya udah dibeli tuh. Jadi pas disimpan di dalam lemari, aku tuh pernah kayak barangnya itu aku rusak gitu. Iya, karena saking irinya nggak mau kakakku dapat yang lebih baik kan dari aku yang lebih bagus gitu. Tapi setelah dewasa aku mikir kayak, kenapa sih aku gitu dulu, kayak nyesal. Padahal kan itu kakakku sendiri, kenapa aku harus gitu. Enggak, kalau orang tua sih sama aja ya, nge-treat aku atau kakakku itu sama aja, nggak ada bedanya. Nah, kalau momen aku bersyukur punya seorang kakak nih ya, palingan kerasanya pas udah gede gini nih. Kayak kakakku tuh bisa diajak keluar tiap sore gitu loh, kayak main-main berdua. Dan aku juga bisa kayak sharing-sharing gitu sama kakakku. Kebetulan kakakku kan juga perempuan tuh ya, jadi mungkin dia juga tahu perasaan adiknya karena dia juga pernah ngalamin di posisi aku. Jadi kayak kami lebih sering sharing gitu berdua, kayak ceritain curhat-curhatan gitu ceritanya sama kakak gitu sih. Kalau bisa milih ya, aku lebih milih kakakku yang sekarang. Iya, cewek. Karena iya benar. Kayak aku merasa bersyukur aja gitu dapat kakakku yang sekarang. Kalau konflik seringnya pas kecil sih. Pesan yang ingin aku sampaikan kalau misalnya kakakku nonton video ini,
halo Kak, ini adikmu yang paling kamu sayangi dan adikmu satu-satunya yang ada di muka bumi ini. Kalau misal, walaupun kita ini punya banyak perbedaan pendapat, dulunya banyak konflik, dan aku juga harap kita kedepannya semakin pengertian, kita juga saling tetap menjalin komunikasi yang baik. Dan aku juga mau ngucapin makasih buat kakak selama ini yang telah membimbing dan memberikan banyak pelajaran tentang kehidupan kepada aku. Terima kasih, love you kak. Sekarang mari kita breakdown pertanyaan narasumber tadi. Apa sih yang bikin komunikasi antar saudara jadi meledak-ledak kayak bom petasan? Kita bahas tentang komunikasi interpersonal yang kadang kayak puzzle sulit dipecahin. Tapi tenang, ada solusinya. Jadi guys, komunikasi interpersonal itu lebih dari sekedar berbicara. Ini melibatkan keseluruhan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, bagaimana kita menyampaikan pesan, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan membaca ekspresi wajah. Yang paling penting, komunikasi interpersonal ini membangun hubungan yang sehat dan kuat. Jadi, yakinlah bahwa cara kita berkomunikasi bisa membentuk bagaimana kita berhubungan dengan saudara kita. Berikut tips-tips dari aku tentang strategi komunikasi interpersonal yang efektif untuk mengatasi konflik antara kakak atau adik. Dengarkan dengan sepenuh hati apa yang dikatakan kakak atau adik Anda tanpa menginterupsi. Tunjukkan empati dengan perhatian terhadap perasaan dan perspektif mereka. Hindari bereaksi secara emosional atau membela diri secara berlebihan. Tetaplah tenang dan berusaha untuk tetap objektif selama diskusi. Ungkapkan perasaan Anda secara jujur dan terbuka, tetapi hindari menyalahkan atau mengkritik secara langsung. Fokus pada saya merasa daripada kamu selalu. Pilih kata-kata dengan hati-hati agar tidak memperburuk situasi. Gunakan bahasa yang sopan dan menghormati selama berkomunikasi, maupun kamu di posisi kakak ataupun adik. Ajukan pertanyaan terbuka untuk memahami lebih dalam perspektif dan kebutuhan masing-masing pihak. Hal ini dapat membantu dalam mencari solusi yang saling menguntungkan dan membantu kita untuk memahami satu sama lain dengan saudara. Berikan waktu bagi kakak atau adik Anda untuk merenungkan perspektif masing-masing dan memikirkan solusi yang dapat diterima bersama ataupun digunakan untuk introspeksi diri sehabis bertengkar. Buatlah pendekatan dengan saudara untuk lebih terbuka satu sama lain. Ini membangun komunikasi kalian agar kalian mengurangi dalam perihal perkonflikan. Memberikan apresiasi kepada kakak atau adik Anda atas usaha mereka, atas pencapaian yang mereka sudah dapatkan. Nah, teman-teman, di sini kita bicara tentang perubahan positif. Setiap hubungan punya potensi untuk ditingkatkan. Jangan meremehkan kekuatan komunikasi yang baik. Jadi, kita berkomitmen untuk mengubah cara kita berinteraksi dengan saudara kita. Kita bisa menciptakan perubahan besar. Setiap usaha kecil kita bisa memiliki dampak besar dalam membangun hubungan yang lebih baik. Jadi, mari bersama-sama yakin bahwa perubahan positif itu mungkin terjadi dan kita bisa mencapainya. Gitu deh teman-teman, kita udah ngebahas konflik saudara dari segala sudut pandang. Jangan lupa, hidup itu terlalu singkat buat terus-terusan bertengkar. Semoga tips dari aku bisa membantu kalian. Dan kalau kalian punya pengalaman seru, ceritain di komen ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap santai dan selalu positive vibes. Bye-bye semuanya.
Gising sama